Halo guys, Nimo di sini. Dan kali ini gue bakalan bawain alur cerita dari anime Saikyo no Shokugyo wa Yusha episode 8. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal cerita berlanjut saat Claude segera melancarkan serangan dengan mengaktifkan keahlian khusus yang bersumber dari kemampuan Grand Arm miliknya. Keahlian tersebut diidentifikasi sebagai Diamond Break, sebuah serangan dengan daya hancur yang amat masif. Fenomena ini menciptakan atmosfer yang sangat mencekam di lokasi tersebut. Hibiki yang berada di posisi terdekat hanya mampu tertegun dengan raut. Wajah penuh keterkejutan menyaksikan perubahan drastis tersebut. Melalui kemampuan penilaian unik miliknya, Hibiki menyadari fakta mengejutkan bahwa status Claude baru saja diperbarui secara menyeluruh oleh sistem dunia. Saat ini, pada kolom statusnya, Claude secara resmi terdaftar sebagai seorang pahlawan. Hibiki mengeluarkan keringat dingin saat menyaksikan realitas tersebut. Claude, dengan pembawaan tenang, sempat menoleh ke arah Hibiki guna mempertanyakan kondisinya. Namun, di sela percakapan singkat tersebut, Hibiki segera memberikan peringatan karena seekor serigala putih, raksasa secara mendadak telah berada tepat di belakang Claude dalam posisi siap menerkam. Tanpa membuang waktu sedikit pun, Claude melakukan gerakan pertahanan yang sangat presisi, menghalau serangan mematikan serigala tersebut. Menggunakan kekuatan fisik yang telah meningkat berlipat ganda, Claude tidak memberikan celah sedikit pun bagi musuhnya untuk melancarkan serangan balasan. Dengan pergerakan yang sangat tangkas, ia mendaratkan rangkaian pukulan keras secara bertubi-tubi, tepat ke arah wajah serigala putih tersebut. Hibiki yang menyaksikan aksi brutal namun sangat efektif itu hanya bisa membatin mengenai kedahsyatan kekuatan sesungguhnya dari seorang pahlawan. Setelah berhasil memukul mundur lawan, Claude segera bergerak cepat untuk mengamankan Hibiki dan Lilian yang tengah tidak sadarkan diri. Kemudian Claude menginstruksikan Hibiki untuk menunggu sejenak karena ia akan segera mengakhiri pertempuran tersebut. Hibiki sempat berupaya menawarkan senjata miliknya agar Claude dapat bertarung secara lebih maksimal, namun Claude menolak tawaran tersebut dengan halus. Secara tiba-tiba, Claude mengangkat sebelah tangannya tinggi ke arah langit. Seketika itu pula, pancaran cahaya menyilaukan dari beragam elemen sihir mulai terhimpun dan terkondensasi pada telapak tangannya. Hibiki terbelalak menyaksikan fenomena tersebut. Claude tengah mengaktifkan sebuah kemahiran unik dengan tingkat kelangkaan SSS yang legendaris bernama Spirit's Grand Blades. Kemampuan ini hanya dianugerahkan kepada individu yang dinilai layak oleh dunia untuk menyandang gelar pahlawan sejati. Di samping kemahiran ofensif tersebut, Claude juga menguasai variasi kemampuan roh lainnya, meliputi Spirit Protective Membrane, Spirit's Protective Shield, serta Spirit's Pegasus. Kemahiran Grand Blades memungkinkan penggunanya memanifestasikan bilah senjata apapun melalui energi roh yang terkandung dalam atmosfer di sekitar pengguna. Berdasarkan riwayatnya, ketahanan serta kekuatan senjata yang dihasilkan melalui metode ini dinyatakan sebagai yang paling unggul di seluruh dunia. Dari gumpalan cahaya elemental tersebut muncullah sebilah tombak. Claude kemudian memanggil Earth Empress, salah satu dari 4 kaisar roh agung, seraya memohon agar sang roh meminjamkan kekuatannya ke dalam senjata tersebut. Kemampuan tersebut bernama Earth Empress Holy Blade, sebuah keahlian langkah tingkat SSS dengan daya hancur yang sangat mematikan. Hibiki pun menyadari sebuah fakta krusial bahwa menjadi seorang pahlawan seperti Claude tidak hanya berarti memiliki serangan terkuat, melainkan ia juga dianugerahi kemampuan untuk menciptakan senjata yang cukup tangguh guna menahan beban kekuatannya yang sangat masif. Di tengah proses pemanggilan itu, muncul sosok roh wanita berambut pirang panjang yang mengenakan gaun sangat elegan. Sosok tersebut merupakan sang Earth Empress sendiri. Dengan nada suara yang penuh kebanggaan, sang kaisar roh menyatakan bahwa Claude adalah pahlawan terkuat dalam sejarah yang pernah menerima berkat langsung darinya. Ia kemudian menantang Hibiki untuk menyaksikan sendiri secara langsung betapa hebatnya pahlawan pilihannya tersebut. Saat sedang beraksi, Claude lantas mengambil posisi siaga guna melancarkan serangan pamungkas yang sangat menentukan. Ia mulai memadukan beberapa keahlian pendukung secara simultan, yakni Fluid Leg dan Fast Leg. Kemudian Claude melakukan Heavenly Leap, sebuah lompatan suci yang menyebabkannya meluncur ke ketinggian ekstrim dalam sekejap mata. Hibiki sungguh terkesima menyaksikan Claude melompat hingga ketinggian tersebut. Dari ketinggian yang luar biasa itu, Claude mengunci pergerakan serigala putih di
bawahnya dengan menggunakan kombinasi keahlian intimidation dan threaten murderous point tekanan haus darah tersebut sedemikian pekat dan masif sehingga mengakibatkan musuhnya gemetar ketakutan serta tidak mampu menggerakkan tubuh sedikit pun, seakan-akan terkunci oleh takdir kematian. Claude mengerahkan seluruh potensi tempurnya secara maksimal dengan mengaktifkan Grand Arm, Spear Skill, serta Body Control dalam kondisi fully unleashed atau pelepasan sepenuhnya. Claude turut menerapkan sihir alam tingkat tinggi bertajuk Pointing Gravity guna menciptakan koneksi gravitasi antara tombak, dirinya, dan target agar setiap serangan dipastikan tidak akan meleset. Ia bersiap menghunjamkan tombaknya dengan kekuatan penuh sembari menyatakan komitmen untuk memulangkan monster tersebut ke alam asalnya. Claude kemudian meluncur turun dari langit secepat kilat dan melepaskan kemampuan istimewa dari Earth Empress, Holy Blade yang bernama Critical Pierce. Ledakan energi yang dihasilkan dari benturan tersebut berlangsung sangat dahsyat serta spektakuler. Pasca ledakan masif yang dihasilkan oleh serangan pamungkas Claude, Hibiki terlempar ke belakang akibat gelombang kejut yang sangat kuat, hingga ia berteriak terperanjat karena tidak mengantisipasi bahwa intensitas serangan tersebut akan sedemikian ekstrim. Hibiki kini menyadari sepenuhnya manifestasi kekuatan penuh seorang pahlawan, sembari mengamati sisa-sisa musuh mereka yang telah tidak berdaya. Sebuah jendela status muncul di hadapan Hibiki, menyajikan informasi terperinci mengenai kondisi lawan yang telah menjadi jenazah, dengan status yang kini sekadar berupa kepala bangkai. Dalam catatan sistem tersebut, dijelaskan bahwa karena tubuhnya mengandung racun, daging entitas itu sama sekali tidak dapat dikonsumsi, namun kualitas batu sihir atau magical stone yang dimilikinya sangat luar biasa. Hal yang paling krusial adalah catatan penutup yang menyatakan bahwa jiwa-jiwa yang selama ini terasimilasi secara paksa di dalam tubuh monster tersebut akhirnya berhasil dibebaskan. Hibiki merespons dengan ekspresi jijik sembari bergumam lirih saat melihat sisa-sisa monster mengerikan itu. Namun ia juga meyakini dengan pasti bahwa makhluk tersebut telah benar-benar binasa akibat serangan telak dari Claude. Hibiki mulai menyadari realitas pahit bahwa jiwa Anastasia sendiri yang selama ini mengendalikan monster serigala tersebut. Secara mendadak, sebuah fenomena spiritual yang janggal tampak di hadapan pandangan Hibiki. Proyeksi transparan dari seorang gadis berambut panjang yang diidentifikasi sebagai sosok Anastasia muncul seakan tengah menyampaikan salam perpisahan. Arwah gadis tersebut tersenyum dengan lembut sembari menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Hibiki. Dirinya merasakan kelegaan yang signifikan karena berkat bantuan yang diberikan, ia tidak lagi perlu menambah beban dosa akibat tindakan keji yang dilakukan oleh monster itu. Selanjutnya, bayangan tersebut terus mengulangi pernyataan terima kasihnya sebelum akhirnya melenyap secara perlahan ke udara. Hibiki terdiam dalam kebingungan dan merasakan adanya kejanggalan mendalam dari peristiwa tersebut. Claude mendekati Hibiki dan mempertanyakan kondisi Hibiki dengan nada penuh kekhawatiran. Hibiki yang mengamati bahwa kondisi fisik Claude telah membaik secara signifikan, segera menyahut dengan penuh kegembiraan bahwa kekuatan pahlawan milik Claude tampaknya telah pulih sepenuhnya. Namun, Claude tidak menanggapi pujian tersebut dengan sukacita. Ia justru menunduk dan menyatakan bahwa ia tidak akan berpendapat demikian. Tak lama kemudian, sebuah notifikasi sistem muncul kembali di hadapan Hibiki yang menginformasikan bahwa batas waktu 120 detik telah berakhir, menandakan berakhirnya mode pencerahan dari mata murid level 2. Hibiki memahami berakhirnya durasi tersebut dan menyadari bahwa segala sesuatunya tidak akan berjalan dengan mudah. Selanjutnya, bayangan agung Earth Empress muncul kembali dan menyampaikan kepada Claude bahwa ia telah melakukan upaya terbaiknya. Sang Ratu Bumi memberikan pesan penyemangat agar Claude terus berjuang melawan takdir. Meskipun jalan yang akan ditempuh di masa depan akan terasa sangat berat dan penuh kedukaan. Ia kemudian memanggil Claude dengan sebutan putra yang menggemaskan. Claude, yang ternyata mampu merasakan kehadiran entitas tersebut, bergumam menyebut nama Earth Empress. Hibiki mengungkapkan rasa terkejut yang luar biasa dan tidak menyangka bahwa sosok yang bertakhta di atas segala roh serta memiliki kekuatan sebesar itu ternyata merupakan seorang gadis dengan penampilan yang sangat menawan. Claude kemudian memberikan pujian yang tulus kepada Hibiki, menyatakan bahwa pencapaian tersebut sangat mengagumkan karena mampu membinasakan serigala Diamond perak hanya dengan satu serangan tunggal yang mematikan. Secara mendadak, Claude berlutut di hadapan Hibiki guna memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekacauan yang telah terjadi.
Claude kemudian menjelaskan bahwa ia merupakan sosok yang paling bertanggung jawab atas permasalahan tersebut. Hibiki merasa heran akan maksud pernyataan Claude, sehingga Claude memaparkan bahwa sosok Anastasia Feren yang jiwanya bersemayam di dalam serigala itu sesungguhnya adalah rekan lamanya sewaktu ia masih aktif menjabat sebagai seorang pahlawan. Terungkap bahwa Anastasia menggunakan sihir jiwa tingkat tinggi guna memasukkan sebagian jiwanya ke dalam tubuh monster agar ia dapat mengendalikan makhluk tersebut dari dalam. Anastasia jugalah individu yang telah mengkhianati Claude serta menimpakan kutukan mengerikan kepadanya. Hibiki pun bertanya apakah kutukan tersebut akan sirna apabila mereka berhasil mengalahkannya, namun Claude menjawab tidak karena secara teknis sosok yang memberikan kutukan kepadanya bukanlah Anastasia. Kematian telah menjemput kara Anastasia. Claude menyadari kecerobohannya karena tidak mengantisipasi bahwa kendali sihir Anastasia tetap berfungsi dan aktif di dalam tubuh monster meskipun sosok tersebut telah tiada. Ia berasumsi bahwa serangan serigala Diamond perak dipicu oleh residu jiwa Anastasia yang secara sengaja menagetkan dirinya guna menuntaskan dendam atau urusan masa lalu yang belum terselesaikan. Claude terus menyalahkan dirinya sendiri dan menegaskan bahwa seluruh insiden ini merupakan tanggung jawabnya, sehingga ia menyatakan kesiapan untuk menerima segala bentuk hukuman yang akan dijatuhkan oleh Hibiki. Mendengar pengakuan yang syarat akan penyesalan tersebut, Hibiki merasa heran sekaligus bingung. Dengan nada bicara yang tenang namun tegas, Hibiki mempertanyakan poin spesifik dari narasi tersebut yang menyebabkan peristiwa ini dikategorikan sebagai kesalahan Claude. Bagi Hibiki, fakta menunjukkan bahwa kesalahan sepenuhnya terletak pada Anastasia yang sejak awal memiliki intensi jahat untuk mengincar serta menyerang Claude. Namun Claude menyanggah dengan menyatakan bahwa apabila dirinya tidak hadir di tempat tersebut, maka seluruh kejadian ini dipastikan tidak akan pernah terjadi. Hibiki segera menyela argumen tersebut dengan keyakinan bahwa terlepas dari perspektif manapun, pihak yang bersalah tetaplah sang penyerang, yaitu Anastasia. Hibiki bahkan menginstruksikan Claude untuk meminta pendapat Lilian dan Vanet ketika mereka siuman nanti, karena ia meyakini bahwa mereka akan memberikan tanggapan yang selaras dengannya. Hibiki terus berupaya menenangkan Claude agar tidak lagi merasa bersalah atas permasalahan ini. Ia mempertanyakan aspek mana dari diri Claude yang dianggap keliru, padahal secara faktual Claude adalah korban yang dikhianati, dikutuk, hingga mengalami mutilasi anggota tubuh secara keji. Dengan penuh keyakinan, Hibiki menegaskan kembali bahwa Claude sama sekali tidak bersalah. Claude merasa sangat terharu dan kembali mengikrarkan sumpahnya dengan penuh semangat. Ia menegaskan secara lantang bahwa dirinya, Claude Abras, sekali lagi bersumpah untuk memberikan loyalitas mutlak serta senantiasa melindungi Hibiki hingga pemuda tersebut berhasil kembali ke dunia asalnya dengan selamat. Claude bahkan menyatakan kesediaannya untuk mengorbankan nyawa demi janji tersebut, meskipun hal itu berarti ia tidak dapat lagi mendampingi Hibiki. Akan tetapi, respons Hibiki justru di luar dugaan. Dengan ekspresi terkejut, Hibiki menolak sumpah tersebut dan menegaskan bahwa ia tidak bersedia menerima komitmen yang melibatkan kematian, karena ia menginginkan Claude tetap hidup agar mereka dapat terus bertemu kembali di masa depan. Hibiki teringat akan percakapan serupa yang telah mereka lakukan pada pagi hari itu. Hibiki menyampaikan sebuah pernyataan krusial mengenai keputusan yang telah diambilnya. Namun, sebelum kalimat tersebut selesai diucapkan, tubuhnya mendadak lemas. Penggunaan mod pencerahan dalam durasi yang panjang terbukti telah menguras seluruh energi fisik serta mentalnya hingga titik terendah. Hibiki merasakan pandangannya mulai kabur dan menyadari bahwa tingkat kekuatannya saat ini belum cukup memadai untuk menanggung beban dari keterampilan tingkat tinggi tersebut. Dengan sisa tenaga yang ada, Hibiki bergumam bahwa ia harus beristirahat sekarang. Claude yang sigap segera menangkap tubuh Hibiki yang jatuh pingsan. Hibiki pun terlelap dan akan melanjutkan perkataannya setelah terbangun nanti. Hibiki sempat mengucapkan selamat malam. Kemudian ia kembali melihat bayangan Anastasia yang menyampaikan permohonan maaf serta rasa terima kasih karena telah menyelamatkannya dari penderitaan yang panjang. Anastasia juga memohon maaf kepada Claude dan memastikan bahwa mimpi buruknya akan berakhir hari ini, serta ia akan beristirahat hingga waktu tersebut tiba. Akan tetapi, Hibiki tidak merasa yakin apakah Claude benar-benar dapat mendengar ucapan tersebut. Hibiki pun jatuh tertidur dengan sangat pulas. Sementara Claude berada dalam kondisi yang sangat panik.
Adegan beralih pada interaksi antar entitas kedewataan. Tampak seorang wanita berparas rupawan dengan rambut hitam panjang yang diidentifikasi sebagai dewa sihir bersama dewa kegelapan berdiri dalam posisi berkaca pinggang dengan ekspresi penuh kekesalan. Keduanya sedang berhadapan langsung dengan Dewa Agung. Dewa Sihir menghela napas panjang, menyadari bahwa situasi yang baru saja terjadi nyaris berujung pada bencana besar. Ia memberikan teguran keras kepada Dewa Agung dengan nada bicara penuh penekanan, menyatakan bahwa seluruh kekacauan ini dipicu oleh penggunaan kekuatan oleh pria tersebut tanpa izin sama sekali. Dampak dari tindakan gegabah itu mengakibatkan Dewa Sihir tidak mampu menggerakkan tubuhnya selama 2 bulan penuh. Sebuah kondisi yang dinilai sangat mengancam stabilitas serta keseimbangan dunia. Atmosfer yang semula diliputi ketegangan beralih menjadi janggal saat Dewa Agung menampakkan diri dengan gaya yang eksentrik. Sosok tersebut menempati singgasananya dalam keadaan nyaris tanpa busana, hanya mengenakan sehelai kain putih yang membalut bagian pinggang serta bahunya. Dewa Sihir yang menyaksikan pemandangan tersebut seketika merasa muak dan melabelinya sebagai pria asusila. Ia menegaskan ketidaktertarikannya terhadap raga milik entitas tertua di dunia tersebut. Dewa kegelapan yang hadir di lokasi itu pun tampak sangat terpukul oleh rasa malu hingga wajahnya memerah padam. Ia merasa sangat tertekan menyaksikan perilaku sang Dewa Agung. Sebaliknya, Dewa Agung justru tertawa dengan penuh rasa percaya diri sembari memperagakan berbagai pose layaknya seorang binaragawan. Ia menginstruksikan Dewa kegelapan untuk tidak bersikap sungkan dan memperhatikan tubuhnya yang atletis tersebut dengan saksama. Bahkan tanpa rasa rendah diri sedikit pun, ia menantang Dewi kecil tersebut untuk mencoba menyentuh jajaran otot pada tubuhnya. Batas kesabaran Dewa Sihir telah habis saat menyaksikan perilaku narsistik sang Dewa Agung. Tanpa peringatan, ia segera mencengkeram kepala pria tersebut. Dewa Agung seketika berteriak kesakitan, hingga akhirnya memohon ampun serta berjanji untuk segera mengenakan kembali pakaiannya. Ia mengakui kesombongan yang telah dilakukan dan meminta agar penyiksaan tersebut segera dihentikan. Dewa kegelapan yang menyaksikan peristiwa itu hanya terdiam. Setelah Dewa Agung mengenakan pakaian dengan lebih sopan, ia segera mengalihkan pembicaraan kepada Dewa kegelapan. Ia mempertanyakan tujuan sebenarnya dari kedatangan Dewi kecil tersebut untuk menemuinya. Dewa kegelapan Chan menyampaikan permohonan maaf secara resmi dengan nada bicara yang sangat santun serta penuh penyesalan. Ia menyatakan tanggung jawab penuh atas kekacauan yang diakibatkan oleh gadis besi atau Iron Maiden yang ia ciptakan sebelumnya, sehingga ia merasa perlu untuk bersujud memohon ampunan. Dewa Agung yang pada dasarnya berhati lembut segera memberikan pemaafan dan menyatakan bahwa Dewa kegelapan tidak perlu merasa bersalah atas peristiwa tersebut karena menurut pandangannya, kesalahan terletak pada Dewa Sihir yang tidak mampu menahan diri. Akibatnya, Dewa Sihir kembali mengalami penyiksaan, memohon ampun, serta mengakui bahwa seluruh kesalahan tersebut adalah miliknya sendiri. Dewa Agung memohon bantuan kepada Dewa Kegelapan. Namun di balik parasnya yang lugu, Dewa Kegelapan secara tiba-tiba menunjukkan sisi gelapnya. Ia tampak sangat menikmati pemandangan saat Dewa Agung disiksa oleh Dewa Sihir sebelumnya. Dengan ekspresi yang menunjukkan gairah serta obsesi layaknya seorang maniak penyiksaan, ia bergumam di dalam batin bahwa ia mungkin harus menciptakan alat penghancur atau instrumen penyiksaan yang jauh lebih hebat untuk proyek selanjutnya. Dewa Agung yang menyadari tatapan ganjil tersebut seketika merasa ngeri, menyadari bahwa di tempat ini ia benar-benar tidak memiliki sekutu yang normal. Selanjutnya, Dewa Sihir meminta Dewa Kegelapan untuk tidak merasa khawatir karena hal tersebut bukanlah kesalahannya, dan ia pun memahaminya. Sebelum beranjak pergi, Dewa Sihir bertanya apakah sudah ada keputusan mengenai siapa yang akan menjadi Raja Iblis yang baru. Dewa Kegelapan menjawab dengan tenang bahwa hal tersebut hingga saat ini masih belum diputuskan. Dewa Sihir memahami situasi tersebut mengingat baru 1 tahun berselang sejak pahlawan Earth Empress menaklukkan Raja Iblis terakhir, sehingga penentuan pengganti tidak perlu dilakukan secara tergesa-gesa. Keberadaan pemuja dipandang akan sangat membantu para dewa dalam memastikan stabilitas dan pengelolaan dunia berjalan dengan lebih optimal. Mengenai pembagian otoritas, Dewa Agung memegang tanggung jawab atas 4 pahlawan, Dewa Sihir mengawasi 7 saga, sedangkan Dewa Kegelapan mengemban mandat atas 8 Raja Iblis. Mengingat usia Dewa Kegelapan yang baru mencapai 17 tahun di alam kedewaan, Dewa Sihir menyadari bahwa tugas menyeleksi Raja Iblis merupakan tantangan yang sangat berat. Namun ia tetap meyakini bahwa Dewa Kegelapan akan melaksanakan tugas tersebut dengan kemampuan terbaiknya. Dewa Kegelapan menyatakan pemahamannya dan menyampaikan terima kasih atas saran yang telah diberikan. Segera setelah Dewa Kegelapan berpamitan, Dewa Sihir secara tidak sadar belum melepaskan cengkeramannya. Hal ini memicu teguran dari Dewa Agung yang menyatakan bahwa Dewa Sihir sepatutnya menaruh rasa hormat kepada atasan
Namun Dewa Sihir membalas bahwa ia hanya akan bersikap demikian kepada sosok yang dinilai layak mendapatkannya. Dewa Agung menyampaikan apresiasi atas bantuan Dewi tersebut, khususnya terkait pemberian kemampuan, magical beast summoning serta medical god staff dari Dewa Obat yang terbukti sangat membantu beliau. Dewa Sihir menyatakan bahwa Dewa Agung tidak perlu merasa terbebani, sebab ia pun merasa keberatan jika Hibiki harus tewas semata-mata akibat hukuman yang ia jatuhkan. Dewa Agung kemudian mempertanyakan apakah Dewa Sihir merasa lega karena pemuda yang tersebut berhasil bertahan hidup. Walaupun Dewa Sihir menyadari bahwa kematian manusia terjadi setiap hari, ia tetap merasa tidak nyaman terhadap Hibiki dan merasa heran pada dirinya sendiri mengapa ia begitu mudah memberikan kemampuan langka kepada seorang anak yang ia anggap sangat lemah. Dewa Sihir merasa pernah melihat Hibiki sebelumnya, lalu ia bertanya kepada Dewa Agung apakah beliau pernah bertemu dengan Hibiki pada masa lalu, mengingat adanya perasaan familiar terhadap pemuda tersebut. Dewa Agung menjawab bahwa beliau tidak merasa yakin dan hanya memberikan pertolongan karena Hibiki berasal dari dunia lain serta berada dalam kondisi yang sangat lemah. Selanjutnya, Dewa Agung menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Dewa Obat. Melalui perantara Dewa Sihir, mengingat Dewi tersebut memiliki kepribadian yang sangat tertutup dan enggan untuk berkunjung secara langsung. Dewa Sihir segera beranjak, seraya menyatakan kesediaannya untuk menyampaikan pesan tersebut. Namun ia juga memberikan sebuah peringatan yang tegas. Ia menginstruksikan Dewa Agung untuk menghentikan tindakan menatap bagian dada Dewa Obat dengan pandangan yang tidak senonoh apabila ia mengharapkan kehadiran sang Dewi. Sebab perilaku tersebut sangat mengganggu kenyamanan Dewa Obat. Merespons hal itu, Dewa Agung terkejut dan menyatakan bahwa permintaan tersebut mustahil untuk dipenuhi karena ia menganggap bentuk fisik Dewa Obat sangat luar biasa, yang menurut penilaiannya berbeda jauh dengan Dewa Sihir yang memiliki bagian dada sangat rata. Akibat ucapan jujur yang mengandung penghinaan tersebut, Dewa Agung segera melayangkan pukulan keras. Lalu beliau hanya dapat mengeluhkan kekejaman Dewa Sihir, sembari kembali merenungkan takdir Hibiki. Beliau telah memprediksi arah perjalanan pemuda tersebut berikutnya, namun beliau menilai bahwa kondisi Hibiki saat ini masih terlalu lemah. Beliau berpendapat bahwa pemberian beberapa keahlian, tambahan yang benar-benar bermanfaat dalam pertempuran akan sangat menguntungkan. Dewa Agung merasa bahwa pemberian keahlian panah roh semata tidaklah memadai bagi Hibiki yang pada dasarnya tidak memiliki bakat bertarung. Selanjutnya, Dewa Agung menghancurkan sebuah bola cahaya di genggamannya dan melepaskan energi suci ke arah dunia Hibiki. Beliau bergumam bahwa hanya untuk saat ini, beliau akan mewarnai eksistensi Hibiki dengan kekuatannya sendiri dan melalui kekuatan mentor sementara Hibiki, beliau melepaskan sebagian kekuatannya untuk merasuk ke dalam tubuh pemuda tersebut. Melalui langkah ini, Dewa Agung berharap bahwa celah antar dunia yang selama ini mengancam keseimbangan dapat diminimalkan. Di lokasi berbeda, raut wajah Dewa Sihir menampakkan keraguan yang mendalam, seakan ia merasakan pergeseran drastis dalam aliran energi dunia. Dewa Agung tersebut, yakni Dewa Sihir, telah menyadari sepenuhnya dampak dari tindakan yang ia lakukan. Terlepas dari hal tersebut, sang Dewa Agung tetap memerlukan kekuatan tambahan guna mempertahankan kelangsungan hidup Hibiki, seraya berharap agar tidak ada malapetaka susulan yang menimpa. Dewa Agung menyatakan bahwa sesungguhnya ia tidak menghendaki kehadiran Hibiki di dunia ini dan lebih menginginkan karakter tersebut memiliki kehidupan yang jauh lebih tenang di tempat lain. Akan tetapi, ia menyadari bahwa takdir merupakan entitas yang tidak senantiasa selaras dengan keinginan pribadi. Ia mulai mempertanyakan kelayakan dirinya untuk menyandang gelar Dewa Agung yang bertakhta di atas segala entitas ketuhanan lainnya serta mengemban tugas sebagai pemandu nasib dunia. Ia terus merenungkan eksistensinya karena pada kenyataannya, tidak ada satupun peristiwa yang berjalan sesuai dengan kehendak pribadinya. Adegan beralih memperlihatkan tabel status Hibiki yang menginformasikan bahwa tahap tutorial akan segera berakhir, yang sekaligus menjadi momen perpisahan setelah Hibiki menuntaskan misi berikutnya. Meskipun situasi ini mengharukan, sistem menyampaikan ucapan selamat dan memberikan instruksi agar Hibiki terus melakukan upaya terbaik. Terlihat pada tabel bahwa seluruh keterampilan Hibiki telah mengalami peningkatan secara menyeluruh, dan setelah itu Hibiki mulai memperoleh kembali kesadarannya.